Pemirsa, Samsudin Anggi Luli menutup secara langsung kegiatan seleksi P3 Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan Farmasi 2023 yang berlangsung di SMK Yapis, Peminabuan, Kabupaten Sorsel. Kegiatan penutupan tersebut ditutup secara langsung oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggi Luli, disaksikan peserta seleksi P3K Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan Farmasi 2023 sebanyak 475 orang bersama Kepala BKP/SDM Sorong Selatan, Dandim 1807 dan perwakilan regional 4 Manokwari serta tamu undangan. Usai kegiatan, Petronella Krenak selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menuturkan, pengumuman seleksi secara nasional dilaksanakan tanggal 6 sampai 15 Desember 2023 dan untuk yang lulus berkas harus disiapkan sekaligus dengan pemantapan. Untuk nilai standar yang harus dipenuhi sesuai dengan pasang red, contohnya 2 peserta mendapatkan nilai tertinggi rata-rata 400 sampai 500, itu sudah mencapai kelulusan. Dan sebaliknya tidak mencapai atau di bawah pasang red, tidak mencapai kelulusan. Dituturkan berbeda dengan CPNS memiliki 2 kategori, terutama OAP dipakai untuk perizinan dan non-OAP dipakai passing rate baik guru maupun kesehatan. Sementara total jumlah peserta keseluruhan 475 peserta yang ikut seleksi, terutama untuk tenaga kesehatan disiapkan 207 orang dan dari tenaga guru 268 orang. Dari 475 peserta, 4 orang tidak ikut, yaitu 2 orang dari nakes dan 2 orang dari tenaga guru. Tidak ada pemberitahuan. Dituturkan juga farmasi 2023 dari kesehatan dan terutama dari tenaga guru, pelamar dari farmasi 117 orang dan kesehatan 428 orang. Dirinya berpesan dan berharap kelulusan ditentukan dari peserta sendiri dan tidak ada intervensi dari pihak maupun baik bupati maupun dinas teknis BKP/SDM, bahkan dari teman-teman regional 14 Manokwari, karena itu nilai murni. Jadwal secara nasional itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 2023 itu hasilnya. Ketika yang mendapatkan ya istilahnya yang tembus, yang berhasil, selanjutnya mereka mempersiapkan berkas-berkas untuk pemberkasan sampai dengan penetapan. Gelar ini disesuaikan dengan passing grade yang sudah ada. Contoh kasus macam di satu lokasi formasinya hanya 2. Yang nilai tertinggi katakan 500-400 itu berhak untuk lulus. Di bawah passing grade minta maaf tidak bisa diluluskan karena memang kita formasi P3K guru dan kesehatan beda dengan formasi umum CPNS. Kalau formasi CPNS itu ada kategori untuk OAP dan non OAP. OAP dipakai peringkinan, untuk non OAP passing grade. Tapi untuk P3K guru dan kesehatan semua sama menggunakan passing grade. Total untuk nakes itu 207, untuk guru 268, total secara keseluruhan 475. 4 orang yang tidak ikut dari 475 itu yaitu dari nakes 2 orang, kesehatan 2 orang. Dari formasi kesehatan maupun guru, kalau guru pelamarnya lebih dari formasi 173, sementara untuk 117 kalau untuk kesehatan itu 428, tapi yang mendaftar di bawah. Pesan dan harapan kami kepada peserta bahwa hasil kelulusan itu yang menentukan adalah pribadi dari peserta itu sendiri. Tidak ada intervensi dari manapun, baik bupati maupun kami dinas teknis, BKP/SDM dan juga teman-teman dari BKN Regional 14 Manokwari, kami tidak ikut mengintervensi hasil. Itu hasil murni dari peserta. Bupati Sorong Selatan mengucapkan terima kasih kepada Regional 14 Manokwari yang sudah hadir di Sorong Selatan, meski seleksi P3K tersebut memiliki ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap. Ia juga memberikan apresiasi kepada para peserta seleksi sesuai laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, bahwa dari hasil seleksi ada beberapa peserta yang memiliki nilai tertinggi, dan itu peserta dari anak-anak Papua. Diharapkan untuk guru atau nakes bisa menunjukkan kemampuan yang dimiliki dalam pelayanan di masyarakat dan diharapkan dalam pelayanan pendidikan. Perlu diingat di Sorong Selatan sendiri masih terdata 620.000 anak-anak OAP yang usia sekolah namun putus dan belum bisa membaca bahkan menulis menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Dan dari itu persoalan ini Bupati memberikan tanggung jawab kepada tenaga guru yang baru selesai mengikuti seleksi.
Untuk kesehatan yang diutamakan stunting, gizi buruk. Hal ini menjadi catatan bagi kesehatan dan tenaga guru yang bertugas di kampung untuk bisa diperhatikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan regional 14 yang telah memenuhi permintaan kami untuk peserta seleksi P3K untuk nakes dan guru itu dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan karena kita punya fasilitas komputer itu kita lengkap sehingga kita laksanakan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi juga kepada peserta seleksi di mana laporan dari Ibu BKD, BKPSDM Sorong Selatan, tapi juga dari BKN bahwa ada nilai-nilai yang luar biasa tinggi yang didapatkan oleh para peserta seleksi P3K anak-anak Papua. Terkait dengan itu, saya mengharapkan kepada tenaga medis maupun juga tenaga guru, kamu sudah punya nilai yang tinggi, tapi harus di lapangan nanti kamu bisa kerja dengan baik, tinggal di sana dengan baik, dan harus betah di sana. Begitu untuk melayani masyarakat, terutama kepada pendidikan guru-guru, karena persoalan kita hari ini di Sorong Selatan bahkan di tanah Papua ini ada 620.000 anak-anak asli Papua yang usia sekolah tapi tidak sekolah, dia sudah sekolah tapi dia putus sekolah. Ini tantangan besar bagi pemerintah daerah tapi juga para guru yang ada di tanah Papua ini. Nah, itu yang saya harapkan, saya pesan kepada mereka, ini menjadi tanggung jawab kamu semua yang bisa jadi guru. Untuk bagaimana anak-anak asli Papua ini, mereka selesai SD, itu mereka harus sudah pintar membaca, mereka pintar bahasa Indonesia yang baik, dan menulis, dan pengetahuan lainnya. Tidak boleh mereka selesai SD itu, mereka tidak bisa membaca, tidak boleh. Begitu. Nah, itu harapan saya kepada guru, tapi juga kepada tenaga nakes. Persoalan kita hari ini juga adalah terkait dengan stunting, gizi buruk. Nah, ini juga menjadi catatan untuk kamu semua. Setelah kamu ditugaskan ada di kampung-kampung, karena persoalan yang tadi itu yang anak-anak usia yang tidak sekolah, usia sekolah tapi tidak sekolah, sekolah tapi putus sekolah, yang gizi buruk, itu semua ada di kampung. Ya. Maka kamu yang sekarang akan ditempatkan di kampung itu harus tinggal betah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sampaikan. Itu harapan saya. Darmawan, CWM Channel.